Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas unit kedua, yaitu sumber hukum atau sumber tertib hukum. Nah, sumber tertib hukum ini mencangkup kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada sifat Undang-Undang NKRI 1945, kemudian ada fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu ada kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang ini bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara, menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan undang-undang yang memiliki 4 perubahan. Ada perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Nah, perubahan tersebut sesuai ketentuan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuannya, perubahan tersebut untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar, diantaranya tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan lain-lain. Nah, dalam perubahan tersebut ada kesepakatan dasar, yaitu tidak merubah atau mengubah pembukaan yang merupakan pokok kaidah fundamental. Kemudian ini merupakan sistematika perubahan Undang-Undang Dasar sesudah perubahan dan sebelum perubahan. Kemudian kita masuk ke sifat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang ini bersifat singkat dan supel. Singkatnya karena hanya memuat aturan-aturan pokok yang hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi pemerintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Dan sifatnya supel atau luas yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, yang berarti kehidupan masyarakat dan NKRI berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Nah, kemudian ada fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, jika tidak sesuai, maka peraturan tersebut harus segera ditinjau kembali atau diperbaiki, atau bisa juga dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Nah, contohnya dalam berita ini merupakan sekumpulan ojek online ingin mengikuti uji materi. Nah, hal ini yang dimaksud dengan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika terbukti sesuai, maka undang-undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika tidak sesuai, maka undang-undang yang diuji materi tersebut harus dicabut atau diubah hingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Manunjaya, Instagram PKB Malkota _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkota.